tempat ini untuk menaikkan karya-karya Tuhan yang Tuhan buat di dalam setiap pelayanan kita, sehingga kita bisa ada bersama-sama merupakan bukti kasih penyertaan Tuhan. Dan saya meminta kepada seluruh peserta undangan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, saatnya kita akan ibadah pembukaan. Saya percaya bahwa kita hadir di sini adalah pejuang-pejuang Injil, di mana Tuhan telah memberikan kepercayaan, satu tanggung jawab untuk kita melanjutkan amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kita, dari pedalaman, dari kecamatan, dari kabupaten, dari kota. Kita berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita dan pikiran, bahkan seluruh hidup kita, berikan kepada Tuhan, biar ibadah hari ini memberkati kita dan nama Tuhan dimuliakan. Dan saatnya kita akan menaikkan satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Kita terus melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga ketika Yesus datang, Dia akan memanggil kita dan membawa kita tempat di mana Tuhan sudah siapkan bagi kita sekali. Kepada Tuhan. Dan setelah akhir lagu ini, doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Hans Wagen, Ketua Wilayah Tuhan.
berbahagia dan dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Iya Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Benar, pujian yang barusan kami menyanyikan, kami menyatakan kepadamu bahwa kami kagum mengagumi-Mu atas kasih dan kemurahan Tuhan. Di dunia ini tidak ada yang menandingi-Mu selain Engkau yang Maha Kuasa Maha Adil dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau sangat baik. Kebaikan-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami hari ini. Terbukti bahwa hari ini kami ada di tempat ini karena Tuhan menolong kami. Di daerah masing-masing di tempat kami tinggal, di pedalaman-pedalaman Papua, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, bahkan Timika, juga di daerah Dugama, situasi daerah umat kami, situasi yang tidak aman sekalipun. Tuhan sudah tuntun setiap hamba-hamba Tuhan, prajurit-prajurit Kristus yang ada di daerah-daerah. Engkau menghadirkan kami semua ada di tempat ini. Kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu pada hari ini. Semua para undangan, semua keluarga, semua umat gereja, berbagai denominasi yang hadir di tempat ini, kami mengucap syukur untuk itu. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami ingin memulai ibadah ini hanya dengan nama Yesus. Karena itu kami mohon kepadamu pimpinan Tuhan bagi setiap kami. Engkau urapi hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah ini. Bahkan sampai selesainya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Kami mohon pimpinan tuntunan Tuhan di dalam acara ibadah pembukaan rapat kerja wilayah Gereja Kemajuan Indonesia wilayah 2 Pegunungan Tengah Papua hari ini. Kami membukanya di dalam nama Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, memberkati hari pada hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ketua Wilayah 2 Gereja Kemajuan Indonesia Pegunungan Tengah Papua yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Serta Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan menaikkan satu pujian yang berkata kita begini. Ingat, siapapun, bagaimanapun kulit dan warna kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Amin. Serta Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan menaikkan satu pujian yang berkata kita begini. Ingat, siapapun, bagaimanapun kulit dan warna kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Amin. Kita adalah akan surut oleh karena kasih. Amen.
kita akan mendengarkan kesaksian persembahan pujian dari Kopar daerah Timika Kota. Kami persilakan. berbahagia. Akhiri daripada lagu ini, Bapak, kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, saya bisa mengajak kita semua berdiri dan kita menaikkan pujian sebagai sikap doa kita atas firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita semua.
kami memohon pertolongan Tuhan untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong dan ajar kami, Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Berkati acara rapat kerja wilayah kami dan berkati setiap kami yang hadir. Kami menyerahkan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera, shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu sehat semua? Puji Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa Bapak Ibu, para pemimpin, hamba-hamba Tuhan dari seluruh Pegunungan Tengah yang hadir saat ini. Kami senang boleh berjumpa Bapak Ibu semua. Secara khusus tamu undangan yang hadir di depan yang bersama dengan kami, baik dari pejabat pemerintah Kabupaten Mimika, pimpinan atau perwakilan dari TNI Polri, anggota-anggota DPR, nasihat, dan juga terutama Bapak Bupati Puncak juga, sahabat. Sangat bagus sekali anak-anak kita punya suara, keluar semua suaranya. Dulu saya juga pernah menyanyi begitu, tapi saya hanya tidak keluar suara saya, hanya cuak-cuak saja. Tapi ini luar biasa, Tuhan memberikan anak-anak muda, anak-anak generasi berikutnya yang sangat luar biasa. Dalam acara rapat kerja wilayah ini, saya ingin menyampaikan juga undangan untuk kita semua bahwa pada tanggal 2 sampai 5 Mei 2023 kita akan menyelenggarakan rapat kerja nasional yang bersamaan dengan retret gembala yang diadakan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Jadi Bapak Ibu, kami mengundang hadir untuk acara ini. Bukan hanya pengurus, tetapi juga gembala dipersilakan datang. Kami siap menampung sampai 1.000 orang untuk hadir di acara itu. Yang sudah mendaftar sampai hari ini sudah 650-an, gitu ya. Jadi masih ada kuota untuk itu. Kenapa dibuat di Mercure Ancol? 5 tahun yang lalu kita buat di Bali. Ada hampir 800 yang hadir. Sekarang kita buat di Mercure Ancol karena nanti bisa habis acara bisa jalan-jalan di Ancol. Dan itu bagus sekali tempatnya dekat pantai dan ada banyak wisata yang ada di situ. Supaya pendeta sedang waktu pulang penuh sukacita melayani lagi. Jadi kami mengundang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kalau profesi di sini tergerak untuk mensponsori, silakan untuk mendukung hamba Tuhan kita datang ke Jakarta. Bapak Ibu yang terkasih, saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan pembukaan pada saat ini. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan berdasarkan tema kita menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 yang berkata, Kolose 2 ayat 7 yang berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Selanjutnya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Bapak Ibu, saya membacanya dari Alkitab yang terbaru, terjemahan kedua. Ini Alkitab yang sudah resmi yang diluncurkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang juga diakui oleh PGI dan Akurit. Jadi ini terjemahan yang terbaru, terjemahan Alkitab yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah
bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih, dari pembacaan kita, Gereja Kerinci datang ke tanah ini lewat lembaga The Christian Missionary Alliance pada tanggal 13 Januari 1939. Dia datang dari sini menuju ke Paniai. Dari Paniailah kemudian Injil berkembang ke seluruh pegunungan tengah. Apakah mereka punya banyak uang? Apakah mereka punya emas dari Amerika datang? Tidak. Pada zaman itu sedang ada krisis ekonomi di Amerika. Apakah orang Dayak yang ikut membantu? Ada 20 orang, saya kemarin mendapat fotonya. Orang Dayak yang pikul-pikul barang jalan kaki dari akhir Desember sampai ke Tanah Paniai. Apakah mereka dibayar dengan uang yang banyak? Mereka tidak punya uang sama sekali. Apa yang mereka punya? Mereka hanya punya doa. Mereka hanya punya iman. Mereka hanya punya keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan pasti menyertai mereka. Tuhan akan menemukan orang yang akhirnya mereka boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kalau di Danau Wisel, di Paniai sana, saya sudah sampai melihat danau itu secara khusus, datang melihatnya dan berdiri di situ merenungkan bagaimana penginjil mula-mula datang mencari orang di sekitar sana, kemudian pergi ke Hitadipa mencari orang ini, dan kemudian mencari orang lain, Dama, Dani, dan sebanyak suku yang ada di semua sana. Bukan dengan uang, tetapi kalau kita membaca sejarahnya, mereka datang dengan doa. Mereka membangun sekolah Alkitab. Mereka apa yang mereka buat? Belajar menulis dan membaca, dan mereka merenungkan hanya firman Tuhan dan berdoa. Dan apa yang terjadi? Inilah yang kita lihat hari ini. Doa, firman Tuhan, persekutuan, semuanya itu adalah harta yang terindah yang kita miliki. Namun hari ini kita mulai tergoda untuk tidak mempercayainya dan berkata, apa gunanya berdoa saja? Itu yang sering kita dengar. Sering kali kita mendengar akan hal ini. Benar, kita harus berdoa dan bekerja. Orang orang. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan, memang tugas kita adalah berdoa. Konferensi jemaat kita bekerja, lalu kita menyatukan bergandeng tangan untuk bekerja bersama-sama. Jangan tinggalkan harta yang indah ini bagi hamba-hamba Tuhan. Ada seorang pendeta gereja Gema Injil di Bali. Selesai saya menyampaikan firman Tuhan ini, dia berkata, Bapak, saya sudah bosan berdoa, tapi hidup saya begini-begini saja. Lalu saya katakan, di manakah kamu berdoa? Saya berdoa di kamar saya. Ya, Tuhan meminta kamu berdoa untuk orang-orang. Pergi keluar mendoakan orang. Pergi keluar. Jangan disembunyi di kamar untuk berdoa. Itu memang Tuhan minta di Matius 6.
Tapi setelah itu Yesus berkeliling untuk mendoakan orang. Dia bukan hanya di kamar, di bukit, sembunyi untuk berdoa, tapi dia keluar untuk mendoakan. Itulah teladan yang diberikan oleh mentor saya, Pendeta Nyoman Enos dari Bali, yang sampai hari ini saya lakukan. Hari ini saya selalu, orang yang masuk kantor saya harus doakan. Kemanapun saya melangkah, saya mendoakan orang-orang itu. 2 hari yang lalu saya mengadakan seminar dan KKR dan khotbah di Surabaya. Saya baru tiba kemarin dari Surabaya. Lalu seorang pengusaha bilang, "Bapak harus makan dengan saya." Lalu saya katakan, "Kenapa?" Karena pada waktu pandemi saya punya perusahaan di Sidoarjo, punya 80 pegawai. Begitu pandemi langsung stop, pegawai berhenti, tidak ada lagi pekerjaan. Dia punya pekerjaan sebagai orang sub dalam pelayanan membuat sepatu. Di situ ada langsung pabriknya tutup, rumahnya dijual, apartemennya dijual, semuanya terjual. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Anak-anaknya 3 masih sekolah, 1 lagi di kedokteran, tidak punya uang. Kemana dia? Dalam keputus asaannya di tahun 2020, dia menelpon saya. Dia berkata, "Pak, saya tidak punya apa-apa lagi." Lalu saya katakan, "Saya pun tidak punya apa-apa, Bapak, karena saya hanya seorang pendeta. Tapi ketika Bapak menghubungi saya, marilah kita berdoa dengan telepon, bahwa seperti Petrus katakan, harta, uang dan perak, emas dan perak tak ada padaku, tetapi di dalam nama Yesus berjalanlah." Itu modal Petrus. Saya pun akhirnya melakukan hal yang sama. Bapak Karyawan, uang tak ada pada saya, rumah memang sudah terjual, saya tidak tahu bagaimana Tuhan mengembalikan, tapi saya bisa berdoa kepada Bapak. Pak Haryono dan Ibu Putu menangis waktu didoakan. Di dalam telepon pakai speaker. Lalu saya mengirim ayat setiap minggu kepadanya. Dan apa yang terjadi? Tahun 2023 dia paksa saya mengajak makan. Karena apa? Pabriknya sudah mulai buka. Walaupun pegawainya hanya 10 saat ini baru, tapi dia bilang, "Saya bisa melunasi hutang, saya bisa membeli mobil, saya bisa dipulihkan pelan-pelan. Semua karena ada orang yang mendoakan saya." Saya sungguh terharu. Itulah bukan pendeta yang punya kuasa, tapi Yesus yang punya kuasa. Ada amin, saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Gereja yang bertumbuh. Tema ini bukan main-main disebutkan. Gereja yang bertumbuh artinya supaya Bapak Ibu kembali mengingat harta terbesar kita adalah doa. Kekayaan terbesar kita sebagai pendeta dan hamba Tuhan adalah firman Allah. Itulah yang kita harus tekuni. Kita tidak boleh tergoda dengan yang lainnya. Saya katakan kepada anak saya dan semua orang, sepanjang saya hidup, saya akan melayani. Semua orang punya panggilan masing-masing. Ada yang kau profesi, tetapi bagi kita yang hamba Tuhan, kita tahu yang kita percaya dan kita yakin akan kuasa yang menyertainya. Ada amin, saudara. Itulah yang pertama. Yang kedua, gereja yang dikehendaki Tuhan adalah gereja yang bertambah. Apa artinya bertambah? Bertambah luas, bertambah banyak, sebagaimana subtema dikatakan di sini. Perhatikan ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu perkataan khotbah Petrus, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 jiwa. Bapak Ibu yang kekasih, saya sungguh berharap
Bapak Ibu mengerti berkati. Kami para hamba Tuhan yang berkumpul di sini, para pemimpin kami berdoa kiranya kami boleh bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam doa dan firman, berkomitmen mencari jiwa-jiwa dan berdampak berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Kuatkan kami Tuhan, tolong kami Tuhan, berkati rapat kerja kami, berkati Bapak Ketua Wilayah kami Bapak Hans yang sudah memimpin dengan luar biasa, pemimpin muda. Tuhan terus pakai bersama tim DPW. Tuhan menolong. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kalau gereja keluar saya dan keluar bahaya kalau gereja keluar saya dan keluar suruh anak muda yang keluar itu. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Gereja Germani Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda PH yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berikan aplaus kepada Tuhan atas firman Tuhan yang luar biasa. Ada beberapa pesan penting yang mengingatkan kita. Saya percaya kita datang ini semua adalah hamba-hamba yang Tuhan percayakan dalam pelayanan. Ada pesan penting, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang diarah yang Tuhan kehendaki. Ada harta yang paling penting di dalam firman Tuhan yang kita dengar, doa dan firman Tuhan. Gereja harus menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih atas firman Tuhannya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan kesaksian atau paduan suara dari Sekolah Tinggi Teologi Husel Timika, dan dilanjutkan dengan dijalankan kantor persembahan atau kolokte, dan akan dipimpin oleh anak-anak remaja yang menari di acara awal tadi. Waktu dan tempat kami persilakan kepada paduan suara STT Husel.
memberkati kita. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengakhiri segala rangkaian ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Oleh karena itu saya mengajak kita semua berdiri dan kita akan menaikkan satu pujian menyembah dalam bahasa daerah Anggonaki. Lagu ini artinya bahwa ketika Tuhan memanggil kita, memilih kita dan menyelamatkan kita untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan di dunia ini, begitu banyak tantangan, masalah, kesulitan, persoalan yang kita hadapi, tetapi satu pengharapan yang membuat kita terus berjuang, membuat kita terus melayani Tuhan. Dan mari kita menyanyi lagu ini, sebab Tuhan akan datang memanggil kita, membawa kita ke tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Beri kekuatan buat kami, para tamu undangan kami dari pemerintah, dari Kabupaten Mimika. Jadi bukan minta untuk rakyat, bukan minta untuk kasih habis, bangun gereja, bangun kantor dan lain-lain. Tetapi kita mau menggali potensi jemaat dengan cara bawa proposal ke pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang bisa membangkitkan pelayanan ini atau mendukung pelayanan ini. Itulah yang harus kita lakukan dalam rangka ini, yang harus kita pikirkan serius. Yang ketiga adalah SDM. SDM itu kita mau supaya dalam rangka ini berpikir bagaimana kita bisa datang di daerah. Pesan-pesan Bapak Ketua Wilayah harap bisa kita kerjakan bersama sepanjang hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu, kami sekali lagi mengundang hadir di acara Rapat Kerja Nasional 2-5 Mei 2023 di Hotel Mercure Ancol. Senang bila kaum profesi juga bisa mendukung hamba Tuhan. Yang ketiga, untuk ibu-ibu, tanggal 30 Oktober sampai 4 November, ibu-ibu perkawan
jika ada yang bisa mewakili untuk menghadiri acara perkawan Gereja Kebaktian Injil Indonesia, Gereja Kebaktian Injil se-Asia Pasifik di Korea. Nah, kami mau Bapak Ibu juga bisa hadir di Korea. Ibu-ibu maksudnya, yang bapak-bapak tidak bisa ikut. Ibu-ibu di Korea. Tapi kalau ada yang mau mendaftar, boleh menghubungi saya karena istri saya akan sebagai ketua perkawan akan mengatur pelayanan. Saya rasa itulah yang saya ingin sampaikan berita pentingnya. Sekali lagi terima kasih kepada kaum profesi, para pejabat pemerintah Kabupaten Mimika yang hadir, dan juga para pejabat pemerintahan yang hadir, TNI Polri juga yang hadir, Pak Staf Khusus juga hadir bersama kami, Staf Ahli, dan juga semua jemaat hamba Tuhan. Senang boleh berjumpa Bapak Ibu. Kalau ada beban doa, kita doakan bersama-sama. Kita bersyukur anak-anak muda kita sering TikTok. Ya, ini anak muda Papua suka TikTok juga. Misalnya Tamuni ya juga. Kerja Gereja Kebaktian Injil di Mimika, khususnya di wilayah 2 Pegunungan Tengah, dengan resmi saya nyatakan. Mari semua kita sama-sama, biar sedikit kita pukul sama-sama. Para wartawan bisa foto supaya keluar di koran apa semua tahu. Dengan resmi kami semua hamba Tuhan, pejabat pemerintah akan membuka radio ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. PLC Bupati Mimika, PLC Yohanes Sastro, saya nyatakan kita membuka kalian sama-sama.